waktu kita berzikir, gimana hati ini untuk bisa tersambung dengan Allah? Nah, bagaimana hati kita bisa terasa hubungannya sama Allah Subhanahu wa taala, tersambung sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tergantung iman kita. Kalau imannya kuat akan terasa dan tiba-tiba dapat khusyuk. Kalau imannya lemah akan susah dapat. Nah, dan ini mohon maaf tidak ada yang bisa mengerjakan khusyuk dan hubungannya sama Allah selama hidup, tidak ada. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang imannya kuat, kadang-kadang tidak. Nah, seperti bulan Ramadan, saya percaya semuanya 100% dapat khusyuk di bulan Ramadan. Ya atau tidak? Pasti dapat khusyuk di Ramadan. Tapi kalau Ramadan selesai, khusyuknya hilang. Nah, kenapa? Karena ibadatnya kurang, imannya kurang. Ramadan, Masya Allah, bangun puasa. Setiap hari sedekah. Setiap hari silaturahmi. Akhlaknya luar biasa. Baca Al-Quran. Salat tarawih berjamaah. Kumpul bersama tetangga kita. Akhlaknya Masya Allah. Ya udah, imannya pasti tinggi. Nah, dan di bulan Ramadan jarang kita berdosa. Kalau mau dosa, kita tahan. Berhenti. Nah, tapi artinya apa? Iman kita naik terus. Kok udah naik iman kita, sudah kuat, artinya hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala kuat. Jadi saya terasa khusyuk, ketenangan hati. Tapi kalau hari-hari biasa, jarang puasa, jarang baca Al-Quran, sibuk masalah dunia, sibuk cari nafkah, ada alasan di sini, ada masalah di sini, sibuk-sibuk, bingung-bingung, ya udah. Imannya turun, khusyuknya hilang. Nah, jadi iman kita naik dan turun, Ibu. Kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang tidak. Bagaimana kita jaga hal ini? Ada ulama yang mengatakan ada ambat. Silahkan jaga ambat hal ini, Anda akan dapat khusyuk. Sering dapat khusyuk. Yang pertama, kenallah sama Allah. Kenal sama Allah. Bacalah Asma'ullahil Husna. Belajar apa artinya. Kenal siapa Allah yang maha lihat, Allah yang maha dengar. Kalau saya bisa terasa Allah yang maha dengar, pasti zikir-zikir saya, zikir-zikir yang baik. Tapi kalau saya tidak terasa, zikirnya begitu buru-buru. Sebenarnya banyak jemaah kalau zikir, mohon maaf, ini tidak ada manfaat sama sekali. Kenapa? Karena tidak bisa terasa. Inilah zikir karena Allah, di hadapan Allah. Gak bisa terasa. Yang penting zikir. Baik tidak, yang penting zikir. Beda. Dua orang yang zikir sama 100 kali, tapi ini menghadirkan hatinya, dan ini hanya saja buru-buru. Bukan artinya yang buru-buru ini salah. Lah, tetap dapat pahala, tapi pahalanya kurang. Pahalanya kurang. Walaupun zikir yang sama, walaupun darajat yang sama, tapi pahalanya kurang. Karena masalah ikhlas dan kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, kenallah sama Allah, iman kita akan naik dan kuat. Yang kedua, bertafakkur. Nah, bertafakkur. Mohon maaf, Allah Subhanahu wa taala membedakan manusia sama binatang masalah tafakkur, bisa bertafakkur. Bisa membayangkan. Nah, jadi kita bertafakkur dengan ciptaan Allah. Jadi kita menghayati dunia-dunia. Dan juga bertafakkur dengan Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita bertafakkur dengan arti-arti Al-Quran. Nah, dan yang ketiga, amal salih. Makin amal salih kita banyak, makin khusyuknya lebih mudah dapat. Nah, bahkan ada salah satu guru tadi menyampaikan, kalau Anda lihat ada imam yang bisa menanis salat subuh, artinya pasti 100% imam ini sudah salat qiyamul lail. Sudah salat qiyamul. Artinya apa? Ibadah akan memudahkan khusyuk. Ibadah sunnah akan mensempurnakan ibadah wajib. Bahkan kalau ada dua orang, masuk masjid, ada yang baru iqamah baru ke masjid. Ada yang sebelum azan sudah di masjid. Yang sudah di masjid, Masya Allah sudah salat sunnah. Ini bahala. Masya Allah, luar biasa. Masuk salat fardu, syaitan datang, mengganggu. Turun. Tapi orang yang baru iqamah baru ke masjid,
Pahalanya di sini. Salat fardu naik sedikit, syaitan mengganggu, sudah turun. Tapi ini yang Masya Allah, jaga sunnah qabliyah, sunnah ba'diyah, baca zikir, imannya tetap naik terus. Jadi ibadat sunnah akan mensempurnakan ibadat wajib. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan begitulah hambaku berusaha mendekatkan diri kepadaku melalui ibadah-ibadah sunnah sampai aku cinta hamba tersebut. Sampai Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita, pasti kita dapat khusyuk. Jadi berbanyak amal salih akan mensempurnakan hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, jauhlah dari dosa dan maksiat. Karena dosa dan maksiat ini kotoran, kotor, mengkotorkan hati kita. Jika ingin saya jauh dari dosa dan maksiat, makin hati saya bersih. Dan hati yang bersih lebih mudah dapat khusyuk. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga hubungan kita sama Dia, ya Rabbal Alamin. Jadi itulah ya Ibu, jangan bingung kalau kadang-kadang iman kita turun atau tidak bisa terasa zikirnya. Tetap lanjutkan zikirmu. Kadang-kadang bisa terasa, kadang-kadang tidak. Yang penting jaga ikhlas. Dan sesuai ajaran Rasulullah SAW. Jangan terlalu buru-buru dan jangan malas-malas. Tetap jaga zikirmu, jaga amalan-amalanmu, ya udah cukup. Dan mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Barakallahu fiikum. Insyaallah jelas Ibu. Barakallahu fiikum. Mohon maaf kalau panjang waktu atau ada salah atau khilaf. Saya langsung serahkan ke panitia menunturkan video. Insyaallah nanti akan dijelaskan sama Ustaz Ridha. Barakallahu fiikum. Silakan.